menyampaikan tentang kita akan mempelajari tentang metode penelitian 1, yang mana poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang instrumen penelitian. Para ahli banyak memberikan pendapatnya tentang instrumen penelitian. Salah satunya adalah Sugiono pada tahun 2009. Sugiono mengartikan instrumen penelitian ialah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian. Secara umum, instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil instrumen penelitian inilah yang kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan kita ambil. Setelah kita mengetahui pengertian dari instrumen penelitian di dunia ini, kita juga harus mengetahui langkah-langkah penyusunan instrumen. Di sini saya sudah tuliskan ada 6 langkah dalam 6 langkah penyusunan instrumen. Yang pertama di sini ada analisis variabel penelitian. Di sini menganalisis setiap variabel, menjadikan subvariabel, kemudian mengembangkan menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal kita sebelum instrumen tersebut kita kembangkan. Yang kedua di sini kita harus menetapkan jenis instrumen tersebut. Jenis instrumen ini kita tetapkan manakala penelitian ini sudah hamil dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu instrumen. Yang ketiga, kita juga harus menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen ini diperlukan sebagai pedoman untuk merumuskan item instrumen, dan kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang kita butuhkan. Selain itu, kisi-kisi juga harus tergambarkan indikator atau abilitas dari setiap variabel. Contohnya seperti untuk menentukan prestasi belajar atau kemampuan subjek penelitian diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan sebagainya. Yang keempat, kita harus menyusun item instrumen. Menyusun item instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah kita susun. Langkah selanjutnya setelah itu adalah penyusunan item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan kita gunakan nantinya. Setelah itu lakukan penguji cobaan instrumen. Penguji cobaan instrumen ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba, ada sejumlah item yang harus kita buang dan diganti dengan item yang baru setelah mendapatkan masukan dari subjek uji coba. Yang keenam yaitu petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian ini adalah langkah terakhir kita untuk membuat penyusunan instrumen tersebut. Kelima, kita harus melakukan penguji cobaan instrumen. Penguji cobaan instrumen ini selanjutnya kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen serta pengujiannya. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian validitas dan
reliabilitas. Yang pertama, validitas adalah dengan demikian, keandalan sebuah alat ukur dapat dilihat dari dua petunjuk, yaitu kesalahan baku pengukuran dan koefisien reliabilitas. Kedua statistik tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran alat ukur yang sama, tes atau tes ulang. Tes dengan tes ulang maksudnya akan memberikan hasil yang sama. Atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip, reliabilitas antar penilai. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tahap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua, kita juga harus mengetahui arti dari reliabilitas. Reliabilitas menurut Walliser pada tahun 1987 menyebutkan pengertian reliability atau reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili pada 2003, reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Menurut M. Eccles dan Hasan Sadili, reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Sedangkan Popham pada tahun 1995 menyatakan bahwa reliabilitas adalah the degree of which test scores are free from error measurements. Sedangkan menurut Masri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Menurut Azwar pada tahun 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Di sini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Di sisi lain, dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut.
Baiklah, itulah sekilas tentang instrumen penelitian, mulai dari pengertian, langkah-langkah yang harus kita ambil dalam untuk penyusunan instrumen, serta validitas dan reliabilitas instrumen serta pengujiannya. Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.